Zuma. Biasanya cari Oten, berdiskusi, gurunda berdiskusi, gitu kan. Janganlah, kalau naik nanti Otennya mendadak dangdut. Mendadak dangdut nanti kalau naik. Temanya tuh, oke aku gak kasih tema lah ya, ada Ustadz Miftah juga kok di bawah. Temanya adalah Kristen bantah Yesus. Nah gini aja lah. Bikin tema aja ya. Udah gini ya. Kristen bantah Yesus gini ya. Sholawat lagi Jai adem boleh. Sholawat apa? Bantah maksudnya bantah. Dah, ada satu Allah saja, Kristen ada 3, gitu kan. Nanti aku cari ulang pas masih Oten. Malu aku bun, nggak usah dicari-cari lagi bun, malu aku. Udahlah bun, Oten mah Oten aja, tapi sekarang udah Muslim. Alhamdulillah. Ya setelah saya berobat ke klinik Tongfang gitu ya, jadi klinik pengobatan Oten gitu ya, ya saya sembuh dan sudah tidak menuhankan sesama gitu. Dan dari situ saya suka banget sama yang namanya lagu-lagu Roma Irama. Dari salah satunya itu apa tuh namanya, Buta Tuli, kan sumum bukmun umbyung fahum layarjiun katanya kan. Terus juga ada juga itu apa namanya, Hari Berbangkit, Buta Tuli Hari Berbangkit. Yang aku suka dari Roma, Tuhan itu satu. Yang mengapa kau Tuhankan manusia, mengapa kau menuhankan benda. Itu kena kali ke jantung, yang kena kali. Iya, itu lagu yang sangat kena sekali ke jantung itu kawan-kawan. Bukan main lagu itu, asalkan kita menggunakan apa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jai mana videonya waktu jadi itu, ada di Bunda Ati katanya setetes air hina. Betul, setetes air hina ada di Bunda Ati katanya. Janganlah kau kasih, tapi ya soalnya malu. Dulu aku ngeyel kali aku dulu. Janganlah ya, aku dulu terlalu ngeyel soalnya. Ada abangku naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semuanya teman-teman adik-adik sekalian, Masya Allah, jumpa lagi kita. Pada yang ada di YouTube, yang ada di TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah. Jai sehat walafiat. Sehat kan ya? Sehat, makin kurus gurunda, tapi alhamdulillah sehat. Masya Allah. Kurus karena belajar atau karena banyak nyamuk? Banyak nyamuk. Dulu kayak gini aku gurunda, waktu masih Oten, tengoklah. Oh, iya. Ini bom-bom. Mirip bom-bom. Ini belum sunat ini dulu. Setelah ke klinik belum tidak berarti. Belum. Setelah ke klinik Tongfang yang di situ ada masternya, abang sehat alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gurundaku, Bang Isma dan Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok gini? Lanjut deh. Kita tunggu onyeng. Kalau ada onyeng siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Ya kawan-kawan Kristen kalau mau naik silahkan, saya naikkan. Tadi saya lagi tap-tap dan juga di share-share ya kawan-kawan, biar komalnya kuat sampai tembus ke Paulus. Biar banyak yang tersadarkan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Insyaallah. Ini lagi panas ini di mana-mana dibahas terkait dengan ada seorang anak teos yang memviralkan kemudian dirinya kawin sama babi. Ini saya masih mikir dari tadi subuh. Sama babi Gurunda. Iya, sama babi dia menikah. Oh mama. Makanya ini tulang-tulang merasa gemetaran ini. Lihat ini anak teos kawin sama babi. Apakah ini dunia sudah mau kiamat ataukah kiamat sudah mau dunia? Saya juga bingung. Astagfirullah. Banyak ya, kalau disuruh milih antara babi dengan setan, mending dia kawin sama setan. Ini kawin sama babi. Gimana anaknya nanti? Orang sepotong, babi sepotong. Gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kaisar Nero, apa kabar? Saudara link teknik. Iya. Bang, link teknik Kristen atau Muslim bang? Teknik. Bang, link teknik. Oke, tidak menyimak, izin saya turunkan. Agak-agak ngeri soalnya TikTok ini kadang-kadang. Kalau boleh tanya Gurunda, dengan kejadian seperti itu mereka punya kelainan jiwa atau memang ajaran mereka yang agak-agak lain gitu, Gurunda? Al-Quran dan juga kitab Yeremia 23 menjelaskan mereka itu mendapatkan kehinaan di atas muka bumi ini, dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan, jadi double. Di dunia dipermalukan oleh Allah, di akhirat disiksa kemudian oleh Allah. Itu keadaan. Jadi orang-orang yang kemudian mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu mati dikutuk, disalib, itu dikenai hukum oleh Allah. Di dunia aja mereka dihinakan, kata Allah. Allah. Cek, suara saya masih kedengaran kan ya? Sangat Aman Gurunda. bagus, aman Iya. Gurunda. Iya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, di Al-Araf, itu seringkali kita sajikan kepada penyembah makhluk kuburan, hampir di setiap kita ketemu, bahwasanya memang manusia itu dikelompokkan menjadi dua bagian. Ada yang beriman kepada Allah, ada juga yang ingkar kepada Allah. Namun sebelumnya Allah itu bijaksana. Apa bijaksananya Allah? Allah senantiasa mengingatkan kepada kita manusia melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana lisan Nabi Muhammad sampai hari kiamat akan ada menemani kita umat Islam ini. Satu-satunya Nabi yang masih menemani umatnya itu ya Nabi Muhammad. Yang lain sudah pada meninggal dunia. Nabi Musa sudah tak ada dengan Torahnya.
Kemudian Nabi Isa sudah tidak ada dengan Injilnya. Nabi Muhammad lisannya masih ada di tengah-tengah kaumnya, yaitu Al-Quranul Karim. Maka kita melihat bagaimana Allah sangat bijaksana kemudian ketika Allah menyeru kepada manusia yang hadir masa Nabi Muhammad dan juga manusia sampai akhir zaman. Di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya bani Adam kad anzalna alaikum libasa yuwariz. Jadi Allah mengatakan, kalau nggak salah Al-Araf ayat 27 apa 26, di situ diterangkan bahwasanya ya bani Adam kad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Jadi Allah mengatakan, wahai anak Adam. Jadi rujukannya kepada kita nih. Sesungguhnya aku Allah telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Apa perhiasan itu kata Allah? Taqwa. Walibasut taqwa. Jadi perhiasan dan pakaian adalah takwa. Tadi Adinda J mengatakan sebelum dia Muslim dan setelah dia Muslim. Sebelum dia Muslim beliau belum menggunakan pakaian. Beliau masih sama seperti hewan. Maaf. Kenapa? Karena hidup pola sama seperti hewan. Kenapa saya katakan sama seperti hewan? Karena tidak menggunakan pakaian takwa. Telanjang dia, dikasih akal tapi tidak dibalut dirinya dengan akal. Tidak dibalut dirinya dengan logika sehat. Seperti monyet, petik kerah, seperti babi. Hidup tanpa dasar pijakan terhadap akal. Begitu masuk Muslim menjadi Islam, beliau kemudian menutup diri dengan ketakwaan. Walibasut taqwa. Zalika khair kata Allah. Zalika min ayatillah kata Allah. Dan rujukannya kemudian Allah katakan la'allahum yazakkarun. Itulah yang lebih baik kata Allah, pakaian takwa itu. Demikianlah kemudian Allah menguraikan simbol-simbol, tanda-tanda, kode-kode kekuasaan Allah. Semoga manusia kemudian mengingat akan hal tersebut. Lalu Allah melanjutkan, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Nah, diseru tuh kita ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Wahai anak keturunan Adam, kata Allah, jangan sampai kamu tertipu oleh iblis. Jangan kau tertipu oleh iblis. Jangan. Nabi Musa mengingatkan, Nabi Isa mengingatkan, bahkan dalam materi-materi apologetika Islam Kristen, Yesus pun ikut mengingatkan, jangan tertipu, waspada kepada penyesat, di mana penyesat ini datang kemudian melakukan pola yang sama dilakukan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah melalui Al-Quran, ya bani Adam, wahai keturunan Adam. Kalau kemudian Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya tercinta keluar dari jannah hanya dengan melanggar satu titah, satu perintah, ini gimana saudara-saudara kita ini yang melanggar semua titah? Semua titah dilanggarnya. Semua perintah Tuhan yang datang kepada para nabi dilanggarnya. Termasuk yang datang kepada Nabi Muhammad sampai hari ini pun dilanggar. Gimana dengan mereka? Maka pantaslah ketika Allah mengancam mereka di dalam neraka jahanam kekal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Itu Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran datang mengingatkan kita, jangan sampai kamu tertipu oleh iblis. Kata Allah, inna ja'alna syayatin aulia, menjadi pemimpin, menjadi junjungan, menjadi Tuhan, menjadi ilah, menjadi sembahan. Apa itu? Sesungguhnya iblis, kata Allah, telah aku jadikan menjadi
pemimpin, aku jadikan menjadi sembahan, aku jadikan menjadi ilah bagi orang-orang yang tidak beriman. Makanya Petrus pun mengatakan hal yang nuansanya mirip. Apa kata Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36? Jadi seluruh Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan, anak manusia yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Jadi orang yang menuhankan korban yang mati oleh karena ambisi orang-orang Yahudi, ketakutan mereka terhadap penjajah Roma sehingga mereka berkongkok-kongkok ingin menghabisi kemudian utusan Tuhan. Ambisi ini melahirkan kemudian wa makaru wa makarallah. Allah membalas makar mereka dengan menjadikan korban yang mereka salibkan itu menjadi sembahan bagi mereka orang-orang yang tidak beriman. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Dan juga alhamdulillah ketika saudara-saudara kita non-muslim mencoba untuk memurtadkan umat Islam, maka umat Islam mampu membentengi akidah mereka. Bukan hanya sekedar Al-Quran yang menjadi sajian, tetapi juga Bible yang mereka katakan sebagai firman Tuhan menjadi senjata ampuh untuk melumpuhkan pergerakan dan niatan misi mereka yang secara terstruktur untuk mengkristenkan Indonesia. Dapat dengan mudah generasi Islam tepis dengan mengatakan bahwa sesungguhnya siapapun yang mereka sembah di luar daripada Allah itu adalah iblis yang durhaka. Nah, Yesus mengatakan itu kok. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini apa? Iblis, Satan dalam bahasa Ibrani, Ra dalam konsep bahasa Aram. Jelas itu. Jadi apa yang harus kita ragukan tentang Islam? Yesus mengatakan waspada kepada penyesat. Apa tanda-tanda penyesat itu? Ya jelas, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Alamak. Sehingga Al-Quran mengatakan, Isa, kadia sini. Aku ingin tanya, kata Allah, apakah ente yang mengajarkan manusia-manusia cuplis tanpa kepala ini menuhankan diri lo? Sedangkan lu turun ke bumi, gue ajarin lu supaya lu mengaku di hadapan mereka dari sejak bayi, ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Kenapa pada intinya kemudian mereka manusia-manusia cuplis, manusia tuyul menuhankan dirimu? Sehebat apa rupanya engkau? Kau ngajarkan apa rupanya sama mereka? Kau buat mereka kemudian makan apa? Kok sampai mereka tega kali menjadikan dirimu menjadi Tuhan selain daripada aku? Apa yang kau ajarkan kepada mereka rupanya? Kau doktrin apa mereka? Apa yang sedang kau suguhkan? Apa yang sedang kau janjikan kepada mereka? Bukankah kau itu adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Yang tadinya engkau kuciptakan dengan tanganku sendiri, kuciptakan dengan kuasaku sendiri. Ente lahir di atas muka bumi tanpa ayah. Kok jadi sekarang lu jadi Tuhan bagi mereka? Lu ngajarin apa sih? Nabi Isa kemudian mengatakan, kalau subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan manusia-manusia toples supaya mereka menuhankan diriku selain daripada dirimu. Aku tidak pernah mengajarkan manusia-manusia kampret tersebut untuk menuhankan dirimu. Maha suci engkau. Tak ada itu. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abdullah rabbi wa rabbaku. Nah ini, sehingga kemudian sahabat-sahabat sekalian, kok ini jadi ceramah ya? Contoh. Ini kan ada ustadz kita di sini, ada guru kita di sini. Contoh, anggap saja ini lagi penataran P4. Apalagi ada ustazah kita di sini. Alamak. Yang telah menjadi saksi pernikahan anak tewas dengan babi. Inilah dia. Ustazah yang menjadi saksi pernikahan kemudian cuplis dengan babi. Jadi gitu sahabat-sahabat sekalian. Ini yang harus kita pahami. Logika dasarnya adalah
mustahil kemudian orang itu bisa sampai kepada hakikat kebenaran kalau akal dipensiunkan. Dan kalau akal tidak dipensiunkan, mustahil manusia bisa menuhankan kepada sesamanya makhluk. Mustahil. Kenapa manusia bisa menuhankan sesamanya makhluk? Apapun merek makhluk itu, merek Nokia, Samsung, Simbada, atau apapun itu, yang namanya makhluk bukan Tuhan. Titik. Apapun itu. Jadi tak ada alasan. Ketika Al-Quran mengatakan inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Aku pencipta langit dan bumi karena mereka kufur, karena mereka bahlul, karena mereka jahil, karena mereka batil, karena mereka zalim. Maka aku menjadikan iblis menjadi sembahan mereka, menjadi ilah mereka, menjadi junjungan mereka, menjadi pemimpin mereka. Maka ada hal yang menarik, sahabat. Adik-adik sekalian, anak-anak saya, guru-guru saya yang ada di sini, ada hal yang menarik, sangat menarik perhatian, menarik perhatian dunia yang terjadi di tengah-tengah kita. Kalau orang Yahudi kemudian masuk ke sinagogi karena ada perintah dan ancaman. Kita lihat dalam Keluaran 31 toh, nomor 14 toh, ancamannya ketika mereka tidak mensucikan hari Sabat itu, benarlah kata Quran, dikutuk mereka, bahkan ancaman dibunuh. Jelas itu perintah. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam datang, aku halalkan sebagian apa yang diharamkan kepada kalian. Teori ini terbukti secara praktek. Apa prakteknya? Hari Sabat Yesus memetik gandum. Al-Quran tidak keliru memberitakan itu. Masya Allah. Tapi yang menarik perhatian dunia itu apa coba? Umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Perintah umat Islam berbondong-bondong separuh bahkan lebih dari penduduk bumi ke masjid pada hari Jumat karena perintah. Orang-orang Yahudi mereka ke sinagoge, ke mikdas, beribadah karena perintah. Ini ada yang pergi ke sebuah gedung namanya gereja. Mereka menyembah kepada ilah mereka. Siapa yang memerintahkan? Ini yang Al-Quran katakan, inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Di ayat lain Allah mengatakan, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahum takhasus syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini kata Allah, sebagian manusia itu diberi petunjuk oleh Allah, oleh aku kata Allah, dan sebagian manusia itu memang sudah pantas menjadi sesat. Jadi sebagian diberi petunjuk kata Allah, sebagian memang sudah pantas untuk menjadi sesat. Coba tanya, atas perintah siapa kalian kemudian berbondong-bondong ke gereja pada hari Minggu? Perintah Tuhan tak ada, sabda Yesus tak ada. Lalu atas perintah siapa? Sama seperti Adam, atas perintah siapa kamu makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat? Tak ada perintah. Ada bisikan, paman. Kompak mereka mendapatkan bisikan. Bisikan dari mana? Elohim tak pernah mengajarkan itu, Nabi Musa tak pernah mengajarkan itu, Daud, Salomo, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tapi kenapa bergemuruh? Detakan kaki mereka, pijakan kaki mereka melangkah, memijak punggung bumi menuju kepada sebuah gedung, beribadah kepada makhluk yang bernama Kristus. Itu atas perintah siapa coba? Atas perintah siapa? Maka Al-Quran mengatakan sebagian manusia ada yang mempertuhankan nafsu, ada yang mempertuhankan hawa nafsu. Apalagi yang kalau bukan hawa nafsu yang mereka kemudian perturutkan, kompak hari Minggu menuju kepada sebuah gedung untuk beribadah kepada Kristus. Itu perintah siapa coba? Perintah siapa? Elohim tak ada
pernah. El Gibor tidak pernah. El Sadai tidak pernah. Yotepape Hasem tidak pernah mengajarkan kemudian perintah tersebut. Tapi kenapa mereka kompak? Bisikan mana? Ritme dari mana? Gelombang apa ini? Bisikan apa? Not. Yang kemudian sampai kepada hati mereka, menghantarkan kaki mereka ketepak menuju sebuah gedung dan kompak di sana untuk kemudian beribadah kepada sosok yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, oleh para Rasul yang diutus oleh Allah di atas muka bumi ini kepada kaumnya untuk melakukan hal tersebut. Sepanjang kita tahu, sepanjang yang kita pelajari, dari mereka ada nggak data, ada nggak dalil, ada nggak narasi-narasi yang berstandar kepada ucapan Yesus? Tak ada. Inilah yang Al-Quran katakan. Wa fariqan haqqan alaihimud dalalah. Sebagian dari mereka memang sudah pantas untuk sesat. Kenapa? Karena mereka hidup di atas muka bumi ini seperti monyet, tidak menggunakan akal sehat. Mereka hanya menggunakan bisikan-bisikan kalbu. Mereka hanya mengakal-akali setiap proses yang mereka lakukan, mengatasnamakan Tuhan, tapi sebenarnya yang mereka sembah adalah bukan Tuhan. Wa yahsabu annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu karena petunjuk. Ayo, ini yang saya katakan. Ada apa? Petunjuk dari mana? Dari kitabnya orang Yahudi tak ada perintah seperti itu. Dari ajaran Yesusnya pun tak ada seperti itu. Nabi Isa pun tak pernah mengajarkan menurut yang kita baca. Lalu petunjuk dari mana? Nah, inilah kenapa apologet Islam itu hadir untuk membentengi kemudian generasi Islam, umat Islam yang awam, yang senantiasa menjadi titik sasaran empuk pemurtadan dengan berbagai macam trik, dengan berbagai macam upaya, dengan berbagai macam cara dan kesempatan. Saya kira begitu sebagai contoh pidato yang bernuansa Islami kepada generasi-generasi Islam berikutnya. Ya, ini hanya sebagai edukasi contoh saja. Kalau ada yang mau meniru silakan, bayar pakai perpuluhan. Saya kira begitu. Saya kembalikan kepada saudari kita Ustazah Al-Mukarram Nora Aritonang sebagai seorang lulusan Kairo Mesir untuk melanjutkan kemudian kajian-kajian ini. Demikian. Beliau saksi atas pernikahan anak Teos dengan Buabi kemarin itu sangat meriah lagi viral. Waalaikumsalam. Di sini ada guru kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut Ahina. Semuanya. Ustazah lanjut. Wejangan dari Kemarin Tuan Putri sudah USG. Sudah bang, belum diketahui jenis kelaminnya. Anaknya apa? Atau jantan, perempuan atau laki-laki belum tahu. Dia berupa betina atau perempuan. Ditampilkan itu foto baby nikah sama orang itu, ditampilin itu. Iya. Tadi kena di akunnya Tafadhal gara-gara tampilin itu. Dilaporkan mereka memang tidak terima bang. Katanya itu adalah ajaran sesat. Itu dibilang. Oh, nggak bisa dong, kan dalil nggak boleh sesat kok menyesatkan piye toh? Nggak boleh. Itu dalil. Segala sesuatu halal bagimu, kayak mana ada aja. Terus yang dikatakan di dalam Matius sekarang bang, permasalahannya yang di dalam Matius mereka